minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai respon rangkaian RL dan RC dengan fungsi pemaksa. Nah, untuk bahasan pertama ini kita akan bahas dulu rangkaian RL. Oke. Fungsi pemaksa. Jadi kalau kemarin kita membahas respon rangkaian yang mengandung kapasitor maupun induktor, ya, kita bahas adalah respon alami. Di situ kita membahas respon rangkaian yang mengandung komponen penyimpan energi tapi tidak mempunyai sumber daya, dan respon terjadi karena rangkaian tersebut, ya, komponen penyimpan energinya sudah menyimpan energi, ya, sehingga respon akan terjadi, dan respon itu tentu saja makin lama makin habis karena memang sumber dayanya tidak ada, yang ada hanya energi yang tersimpan di salah satu komponen rangkaian. Fungsi pemaksa bermacam-macam, tapi kita akan melihat salah satunya adalah fungsi tangga satuan atau unit step function, ya. Jadi ini adalah fungsi, ya, yang nilainya itu hanya 2, dia hanya bernilai 1 dan 0. Kapan 1? 1 saat waktu itu mulai dari 0, ya, jadi lebih besar dan sama dengan 0, maka sinyal akan bernilai 1. Nah, seperti ini gambaran grafisnya, ya. Nah, jadi kalau digambarkan maka ini 0, kemudian pada saat T sama dengan 0 nilainya 1 dan seterusnya. Oke. Tentunya ini gambaran ideal, ya, karena tidak mungkin 0, 1 ini ada dalam satu garis, ya, harusnya memang agak miring gitu, ya, tapi kecil sekali, ya. Jadi ini kalau ideal, ya, pokoknya ketika sama dengan 0 mulailah nilainya 1. Ini yang disebut dengan unit step function. Ini grafiknya, ini persamaan matematisnya. Unit step function itu memang fungsi yang simbolnya itu khas, yaitu diberi simbol U. Di seluruh dunia kalau orang electrical engineering, UT ya itulah unit step function, ya. Jadi satu fungsi yang nilainya hanya ada 2, 1 dan 0, kapan 1 dan kapan 0, ya, di sini. Oke. Nah, sekarang fungsi pemaksa yang kita gunakan adalah fungsi pemaksa unit step function atau fungsi pemaksa tangga satuan. Biasanya dalam rangkaian listrik itu digambarkan seperti ini. Jadi ada sumber daya, kemudian ada 5 volt, tetapi kemudian di belakangnya ada UT. Ini maksudnya adalah fungsi pemaksa. Maksudnya apa? Maksudnya 5 volt ini bernilai saat T sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi sebelum T sama dengan 0 maka nilainya 0, atau kalau ini sumber daya tegangan ya berarti ini short circuit saja, kan sama dengan 0. Kalau seandainya ini sumber arus, misalkan 5 UT ampere, ya berarti nilainya 5 ampere saat T sama dengan 0. Sebelumnya apa? 0. Kalau sumber arus berarti apa? Hubung buka. Nah, jadi kalau ada rangkaian seperti ini, ya, dengan sumber dayanya adalah fungsi pemaksa tangga satuan, ya, unit step function, maka kita bisa lihat seperti ini sebenarnya. Jadi rangkaian tadi mempunyai sumber daya sebesar 5 volt, ya, tetapi dimulai saat T sama dengan 0. Jadi semacam seperti ada baterai, ya, dan kita mulai 1
saat sistem kita mulai ya, sakarnya kita hubungkan, nah saat itulah baru dia bernilai 5 volt. Nah seperti ini ya. Jadi kalau 5 UT ya grafiknya seperti ini ya. Jadi saat T sama dengan 0 nilainya 5 volt dan seterusnya. Kalau misalkan 10 UT ya berarti 10 volt ya. Kalau 2 UT ya berarti 2 volt ya. Kalau ini sumber tegangan volt ya. Kalau sumber arus ya ampere. Oke. Nah, jadi sumber tegangan 5 UT adalah sumber tegangan konstan atau DC dari current ya, 5 volt yang dimulai saat T sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat ya. Oke, ada sebuah rangkaian ya, dengan satu induktor, satu resistor, dan satu sumber tegangan VUT gitu ya. Nah seandainya misalkan ya induktor ini sudah punya simpanan energi, maka sebenarnya tanpa sumber daya ini pun arus sudah mulai mengalir. Nah, arus yang mengalir tanpa sumber daya tadi sering disebut sebagai respon alami. Ya, jadi respon yang mengalir begitu saja tanpa sumber daya karena induktornya sudah menyimpan energi. Tetapi di sini dilihat selain induktor itu ada energinya, dia punya sumber tegangan. Ini namanya fungsi pemaksa. Ya, dia memaksakan daya di situ. Dan pemaksanya adalah VUT. Fungsi pemaksa UT tangga satuan. Berarti apa? Dia hanya punya nilai saat T sama dengan 0 dan seterusnya. Sebelumnya tidak ada. Nah, untuk rangkaian yang punya kondisi seperti ini, jadi L-nya punya sumber energi sendiri, tersimpan ya, meskipun makin lama makin habis karena dia bukan sumber daya sebenarnya ya, hanya menyimpan energi. Dan dia juga punya sumber daya pemaksa. Sumber daya pemaksa ini adalah sumber daya ideal, jadi kapanpun dia nilainya ya V volt ya, karena dia DC tetap tidak berubah. Sedangkan kalaupun kita anggap L ini memberikan daya karena dia memberikan arus, dia bukan nilai yang tetap karena makin lama makin habis ya. Oke. Nah, untuk rangkaian seperti ini, maka respon lengkap misalkan yang ditanya adalah arus, berarti respon arus di sini itu akan terdiri dari respon alami dan respon paksaan. Respon alami itu respon yang disebabkan oleh kondisi sifat alami dari induktor yang bisa menyimpan energi. Sedang respon paksaan itu respon yang disebabkan oleh sumber pemaksa di sini. Ya, yang nilainya tidak berubah. Ya. Begitu T sama dengan 0, kalau ini 5 volt ya 5 volt terus ya. Seperti pada baterai misalkan, atau seperti pada aki misalkan, yang ideal ya, yang tidak berubah nilainya. Oke. Kita lihat saat T jauh lebih besar daripada 0 ya, jadi udah berdetik-detik gitu ya, udah lama, maka kita akan melihat respon paksaan ya oleh adanya sumber tegangan DC, di mana pada sumber tegangan DC induktor berlaku seperti kawat biasa. Jadi kalau kita punya rangkaian dengan induktor tetapi sumber dayanya adalah DC, maka kalau waktu sudah berlalu lama, jadi tidak sama dengan 0 ya, yang sudah lebih besar daripada 0 dan sudah jauh lebih besar daripada 0, atau kita katakan saja sudah steady kondisinya, maka induktor ini hanya akan berlaku sebagai kawat biasa, jadi sebagai jalur biasa ya. Jadi induktor sudah tidak memberikan perlawanan apa-apa, dia sudah tidak merasakan perubahan tegangan, tidak merasakan perubahan arus karena sudah lama sekali. Maka
induktor akan berlaku sebagai kawat biasa. Nah, sehingga kalau dilihat rangkaiannya seperti ini. Induktor hanya berlaku sebagai kawat biasa. Maka rangkaian ini hanya terdiri dari satu sumber tegangan DC dan satu resistor. Ya. Oke. Lalu arusnya berapa? Nah, arusnya tentu saja tegangan dibagi resistansi, ya. Jadi tentunya tegangan di R dibagi dengan resistansi, tetapi karena dia paralel dengan V, maka arus sama dengan tegangan baik di sini maupun di sini dibagi dengan resistansi. Nah, arus ini adalah arus yang disebut sebagai respon paksaan. Jadi arus yang disebabkan oleh adanya sumber daya, sumber tegangan di sini. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau sesaat T sama dengan 0, maka sebenarnya ada arus yang lain, ya. Tetapi di sini yang dilihat adalah respon paksaan, ya. Jadi yang arus yang lain yang disebabkan oleh induktor tadi sudah habis, ya. Tinggallah kawat biasa, maka arusnya adalah tegangan dibagi resistansi, namanya respon paksaan. Oke, jadi kondisinya sudah steady. Induktor sudah tidak memberikan perlawanan, sudah sebagai kawat biasa. Nah, respon lengkap rangkaian sebenarnya akan terdiri dari respon alami dan respon paksaan. Respon alami ini disebabkan oleh induktor penyimpan energi, respon paksaan disebabkan oleh sumber tegangan dan komponen penyimpan energi sudah dianggap tidak menyimpan energi lagi, jadi sudah berlaku sebagai kawat biasa karena sumber tegangannya adalah DC di sini. Nah, kita sudah belajar kemarin bahwa respon alami sebuah rangkaian mengandung induktor, rumusnya ini. Jadi IN atau I natural sama dengan A E dipangkatkan min R per LT, ya, atau T min tau, ya, tau-nya adalah L per R, ya, jadi bisa dituliskan min R per LT di sini. Ini adalah respon alami yang disebabkan oleh komponen induktor yang bersifat menyimpan energi. Nah, sifat komponen induktor ini tidak bisa berubah seketika, ya. Jadi saat T sama dengan 0, kalau R, ya, kita anggap ketika kalau nggak ada induktor, ya sudah, begitu di sini tegangannya 5 volt, ya, ini juga 5 volt, gitu ya. Tapi tidak demikian dengan induktor. Nah, ya, jadi respon lengkap akan terdiri dari natural respon dan force respon. Natural respon ini adalah respon alami yang makin lama makin hilang, gitu ya. Kalau force respon ini adalah respon yang steady, ya, hasil akhirnya, ya, saat komponen-komponen penyimpan energi sudah tidak memberikan efek lagi. Oke, kita lihat saja dari kasus ini, ya. Dari kasus ini induktornya 4 ohm, 4 Henry, resistornya 2 ohm, kemudian ada sumber pemaksa yang merupakan fungsi tangga satuan 50 UT volt, sehingga 50 volt ini muncul saat T sama dengan 0 dan seterusnya. Ketika T lebih kecil daripada 0 belum ada, ya, 0, jadi kalau 0 kan berarti singkat seperti ini, ya. Oke. Nah, maka kita andaikan misalkan induktor ini sudah menyimpan energi, ya, misalkan. Kemudian karena menyimpan energi, maka respon lengkapnya adalah IN plus IF. IN arus alami, ya, respon alami, IF-nya adalah respon paksaan. Oke, kita lihat dulu respon paksaannya dulu, ya. Respon paksaan, oke, induktor sudah tidak berpengaruh apa-apa, jadi sifatnya sebagai kawat biasa, maka arus yang lewat di resistor ini
ya. Kalau kita lihat rangkaian ini sama dengan V per R, ya, sama dengan 50/2 sama dengan 25 ampere. Ini respon force, ya, atau respon paksaan. Oke, respon paksaan adalah respon saat T jauh lebih besar daripada 0, ya, atau saat si induktor sudah tidak memberikan perlawanan dan berlaku sebagai kawat biasa. Lalu respon natural apa? Kita sudah tahu rumusnya. Respon natural adalah A, ini adalah satu konstanta, E pangkat min T tau, ya. Tau itu L per R, ya. L-nya 4, R-nya 2, jadi 4/2, T dibagi 4/2, ya. Nah, karena tau di bawah kita pindah saja menjadi min 2/4, ya. Maka didapatkan A E pangkat min 0,5 T, ya. Oke. Ini adalah respon alami. Sehingga respon lengkapnya apa? Respon lengkapnya ya respon alami ditambah respon paksaan. A-nya berapa? Nah, A-nya berapa itu tergantung dari kondisi awal atau tergantung dari energi yang disimpan di dalam induktor. Oke, ya. Misalkan sebenarnya induktor itu tidak mempunyai energi, ya. Jadi saat ada aliran arus tadi, induktor tidak punya simpanan energi, jadi I0-nya adalah 0 memang, gitu ya. Oke, tetapi apakah ada respon alaminya? Tetap ada, ya. Kenapa? Karena induktor itu ketika kena arus listrik, dia itu sifatnya seperti menahan, gitu ya, seperti menahan dulu, ya, akan terukur tegangan di situ, ya. Kenapa? Karena tadinya kan tegangannya 0, tiba-tiba ada tegangan, berarti ada perubahan tegangan dari 0 ke tegangan tadi semula tadi. Oke, sehingga akan muncul respon alami AE pangkat min 0,5 T. Min 0,5 tadi sudah tahu, ya, dilihat dari konstanta waktunya. Oke, tapi karena induktor tidak bisa menyimpan energi atau tidak punya simpanan energi, maka arusnya sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, IT sama dengan A E pangkat min 0, T ditambah 25. Jika T-nya 0, maka sama dengan A pangkat E min 0,5 kali 0 ditambah 25. Dan karena tidak punya simpanan energi, nilainya 0. Ya, sehingga dimasukkan di sini 0 sama dengan A E pangkat min 0,5 kali 0 ditambah 25. Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu 1, maka ini sama dengan A plus 25. Sehingga kita punya persamaan 0 sama dengan A plus 25. Jadi berapa A? Nah, A-nya jadi min 25. Sehingga respon lengkap dari rangkaian kita tadi, jadi ada sumber tegangan, ada induktor, dan ada resistor, ya. Dan kebetulan induktornya tidak punya simpanan energi, jadi IL-nya 0 saat T sama dengan 0, maka persamaan respon lengkapnya seperti ini. Sama dengan min 25 E pangkat min 0,5 T ditambah 25. Oke, ini saat T sama dengan 0. Oke. Nah, atau kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, ini untuk menunjukkan UT, jadi UT ini untuk menghilangkan yang T sama dengan dan lebih besar dari 0. Ya. Jadi ini cukup kita tulis saja menjadi seperti ini. 25 dikalikan 1 min E pangkat min 0,5 T, ya. Jadi susunan yang ini hanya 25 yang positif ditaruh di belakang, yang min 25 E pangkat min 0,5 T ditaruh di kanan, ya, seperti ini.
Jadi inilah respon lengkap dari rangkaian tadi. Ya. Nah, kalau digambarkan IT, ya, jika digambarkan, misalkan kita bisa mengukur tegangannya mulai dari saat T sama dengan 0, ya, kemudian T saat dengan 1, T saat dengan 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah nilai arus, ya, yang merupakan fungsi dari waktu. Oke, dari rangkaian tadi kita lihat bahwa arus dari suatu rangkaian yang mempunyai induktor dan resistor dengan sumber tegangan 50 volt gitu ya, dan resistansi tadi sebesar 2 ohm, dan induktansinya tadi 4 Henry. Itu kalau kita bisa mengukur arus, memperlihatkannya dalam osiloskop misalkan, ya, tentunya yang sangat osiloskop yang sensitif, maka arus itu akan seperti ini nilainya, mulai dari 0, ya, mulai dari 0, lama-lama terus menaik sampai pada nilai steady-nya, ya. Nilai steady-nya adalah 25 ampere, yang ini merupakan sumber tegangan dibagi dengan resistansi, atau merupakan arus di mana induktor sudah tidak memperlihatkan pengaruhnya dan hanya berlaku sebagai kawat biasa, ya. Namanya ini nilai steady-nya. Nah, jadi kalau kita punya rangkaian mengandung apakah kapasitor, apakah resistor, akan ada nilai seperti ini yang tidak langsung, ya. Jadi resistansinya juga tidak akan langsung terukur nilainya 25 ampere, tidak, ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian seperti ini, ya, ini tidak langsung 25 ampere tapi menunggu, ya, waktunya 0 dulu. Jadi arusnya itu disimpan dulu oleh induktor gitu ya, atau kalau gambarannya adalah induktor itu seperti melawan dulu gitu ya, belum diteruskan sedikit demi sedikit, nah sampai lama-lama, ya. Jadi induktor ini dia akan merasakan perubahan tegangan, maka akan timbul arus. Ingat, ya, L DIL per dt, ya. Jadi ada perubahan di sini nilai. Oke. Nah, baru kemudian ketika si induktor itu sudah, kalau kita gambarkan manusia sudah terbiasa lah gitu ya, sudah terbiasa dengan sumber tegangan tadi, sehingga dia akan berlaku sebagai kawat biasa, maka arus akan mengalir lancar begini tanpa ada perlawanan lagi. Nilainya akan sama dengan tegangan dibagi resistansi. Nah, ini. Oke. Jadi tidak langsung 25 ampere gitu ya, tapi harusnya kan ada induktor tadi ya, merambat gitu ya, makin lama sampai 25 ampere. Nah, ini akan 25 ampere terus ya, selamanya akan terus, makanya dinamakan nilai steady ya. Nilai steady. Jadi nilai di mana induktor sudah tidak punya pengaruh lagi. Jadi hanya sumber tegangan dan resistansi. Sumber tegangannya 50 volt, resistansinya 2 ohm, maka arusnya 25 ampere. Oke. Nah, di sini ada nilai, ya, ada nilai 2. Ini adalah konstanta waktu tadi ya, yang L per R. Oke, jadi selama 2 milisekon ini tercapai konstanta waktu, ya, nilainya sudah dibanding nilai asalnya, ya, itu yang 0,368 tadi ya, dibanding ini. Oke. Nah, besarnya time constant adalah 2 sekon. Terus saat 2 sekon itu berapa, Bu? Ya udah, masukkan aja ini ininya 2 sama dengan 25, 1 min E pangkat min 0,5 kali 2, ya. Jadi ini pangkat E min 1, ya,
Nah, cari dengan kalkulator nilainya berapa gitu ya. Oke, misalkan ya tadi kan kita hanya mengukur arusnya. Kalau misalkan yang ditanya adalah berapakah tegangan pada resistor, ya karena rangkaiannya seperti ini, tegangannya berapa di resistor? Ya tegangan sama dengan arus kali resistansi. Oke, kalau ditanya berapakah tegangan pada R, maka tegangan di R sama dengan arus kali resistansi, karena tadi hubungannya kan seri, jadi arusnya itu sama semua nilainya ya. Jadi VRT, lihat VRT, jadi maksudnya tegangan di R pun merupakan fungsi dari waktu, jadi nilainya berapa tergantung dari kapan waktunya ya. IRT dikalikan R, nah ini tadi I nya ya, tentunya sama dengan I lengkapnya dikalikan resistansinya 2, nah sehingga didapatkan 50 dikalikan 1 min E pangkat min 0,5 T UT volt. Kemudian kalau ditanyakan berapakah besarnya tegangan di induktor, oke, tegangan di induktor itu saat T sama dengan 0 itu muncul ya, muncul. Nah, tapi kemudian ketika dia sudah terbiasa dan berlaku sebagai tegangan dia sebagai kawat biasa, memang tegangannya jadi 0. Tapi tegangannya itu muncul yang tergantung dari waktu ya. Oke, merupakan fungsi dari waktu. Kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Jadi tadi dari rangkaian kita muter min 50 UT ditambah VRT ditambah VLT sama dengan 0 ya. Maka ini VL-nya sama dengan ini, kita pindah ke kanan, ini kita pindah ke kanan, ini kita dapatkan ini. Oke, maka VLT sama dengan 50 UT, ini 50 UT gitu ya, UT-nya ditaruh di luar, dikurangi VRT. VRT-nya adalah 50 min 50 pangkat min 0,5 T gitu ya. Oke, ini jadi plus karena min ya kan, ini kan di sini min VR. Nah, jadi ini jadi min 50, ini min jadi plus 50 pangkat 0,5 T. Maka tegangan di induktor sama dengan 50 ya, karena ini dikurangi ini kan 0, tinggal yang ini ya, 50 dikalikan pangkat min 0,5 T UT. Atau kita bisa mencari tegangan di induktor dan menggunakan hubungan arus dan tegangan di induktor, di mana tegangan di induktor itu akan sama dengan L DIL per DT ya. Jadi tegangan di induktor sama dengan induktansi dikalikan perubahan arus di induktor tadi terhadap waktu. Induktansinya 4, I-nya ya, I-nya tadi ini ya. Nah, ini tak masukin saja di dalam menjadi 25 min 25 pangkat min 0,5 T, dan ini per DT, jadi maksudnya ini diturunkan atau kita cari turunannya terhadap waktu. Yang 25 diturunkan terhadap waktu tentunya 0 karena dia tidak mempunyai T di sini ya. Kemudian yang min 25 pangkat min 0,5 diturunkan, kalau kita turunkan maka min 0,5 nya turun ya, jadi min 0,5 pangkat min 0,5 T, dan di sini ada min 25 di sini, jadi 4 dikalikan 0 min 25 kali min 0,5 pangkat min 0,5 T, sehingga nah kita dapatkan di sini ya, jadi 25 kali min 0,5 kali 4, nah sama dengan 50 pangkat min 0,5 T UT gitu ya. UT nya kita taruh di belakang, nggak apa-apa ya, nulisnya belakang enggak masalah ya. Sehingga tegangannya kita lihat, kita mau menggunakan hubungan arus dan tegangan rumus yang ini, atau kita mau menggunakan hukum Kirchhoff tegangan pada loop tadi, sama nilainya
Ya, dan kita lihat di sini VL sama dengan 50 E pangkat min 0,5 TUT. Jadi tegangan di L itu akan tergantung dari waktu. Saat T sama dengan 0, saat T sama dengan 0, maka ini sama dengan 50 kali 1. Tegangan di induktor akan terukur 50 volt. Ya, jadi seketika tegangan itu dinyalakan, ya, sistem dinyalakan, sumber dayanya masuk, maka di induktor langsung terukur tegangan sebesar 50 volt. Nah, tegangan itu tapi makin lama makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, sampai waktu tertentu yang T-nya besar, ya, tergantung dari rangkaiannya, konstantan waktunya berapa, dan seterusnya, sampai misalkan T mendekati tidak terhingga, maka ini sama dengan 0. Nah, tegangannya menjadi 0. Tentunya berbanding terbalik dengan tegangan di induktor, ya. Tegangan di induktor itu dari 0 makin lama makin besar, ya. Oke. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Ya. Ini kalau kita mengukur tegangan di induktor. Wah, tegangannya 50 volt pertama. Tapi makin lama makin habis, ya. Makin lama makin hilang. Ya. Jadi pengaruh induktornya makin hilang, tegangannya makin hilang. Sedangkan di resistor itu mulai justru dari 0, ya kan, arusnya belum masuk dulu, ya, arusnya masih dipakai oleh induktor dulu, ya. Nah, ini 50, ini kalau dimasukkan jadi 50 dikurangi 50 kali E pangkat min 0,5 T, ya, dimana saat T sama dengan 0 ini kan 1, ya, jadi 50 dikurangi 50 jadi 0, ya. Jadi ini mulai dari 0, kemudian makin lama dia makin naik. Nah, pada kondisi steady-nya ya 50 volt, ya. Oke, jadi saat T ini mendekati tidak terhingga, ini 0, jadi 1 min 0 ya 1, maka tegangan dVr adalah 50. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya seperti itu, ya. Jadi tegangan induktor terukur oleh adanya perubahan arus, ya. Pada saat T sama dengan 0, perubahan arus dirasakan terbesar oleh induktor sehingga tegangannya maksimum. Ya kan, tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada arus, tiba-tiba ada sumber daya, ada arus yang masuk, maka perubahannya kan sangat besar, ya, dari 0 ke 1 nilai tertentu. Oke, tapi makin lama makin mengecil, gitu, ya. Oke, kemudian tegangan resistor, ya, ini makin membesar, ya. Jadi kalau tidak ada induktor, maka tegangannya ya sudah sama dengan sumber daya, ya, atau tegangannya I kali R, gitu, ya. Tapi karena tadi arusnya dihambat dulu oleh induktor, sehingga dia butuh waktu untuk sampai ke tegangan maksimumnya. Oke.